Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian selalu ada di dalam damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, apakah pernah mendengar tentang kisah perenang Amerika bernama Florence Chadwick yang hebat sekali? Bagaimana tidak hebat? Dia adalah perempuan pertama yang melintasi Selat Inggris bolak-balik. Diceritakan setelah menaklukkan Selat Inggris, pada tanggal 4 Juli tahun 52, Florence Chadwick berencana berenang untuk menaklukkan selat di antara Pulau Catalina hingga garis pantai California. Namun sayang, usaha kali ini gagal. Kenapa gagal? Bukan karena jauhnya jarak atau air laut yang dingin yang harus ditempuh. Bukan karena ancaman ikan hiu, sekalipun memang di sana ada. Dan bukan juga karena keletihan fisik karena hampir 16 jam berenang tanpa henti. Bukan karena itu semuanya, tapi ternyata hanya karena kabut. Kabut itu membuat Chadwick tidak mampu melihat garis pantai dan terpaksa berhenti. Padahal ketika dia mulai menyerah lalu naik kapal, dia diberitahu bahwa jaraknya kurang 1 mil lagi. Seandainya dia tahu kalau pantai sudah dekat, dia pasti akan bertahan untuk menyelesaikannya. Namun karena terlalu berfokus pada kabut, maka dia kehilangan arah tujuannya dan akhirnya dia menyerah. Bapak Ibu sekalian, ada waktu di dalam hidup ketika kabut datang menyelubungi hidup kita juga. Kita kehilangan pandangan dan garis pantai hidup kita pun jadi samar terlihat oleh kita. Entah itu karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, orang yang kita percayai membohongi kita, rencana-rencana yang sudah kita susun berantakan, sakit, atau kesulitan finansial secara tak terduga datang dengan cepat dan berat seperti saat ini akibat pandemi corona. Ketika kabut hidup begitu tebal, mudah sekali kita kehilangan arah tujuan dan menggoda kita untuk menyerah. Situasi sulit dan kondisi menyakitkan kerap kali membuat kita berfokus pada masalah dan mendorong kita untuk kehilangan iman. Padahal jika kita tetap memiliki arah tujuan yang benar, itu akan mengubah segala sesuatu. Kembali ke cerita Florence Chadwick. 2 bulan setelah kegagalannya itu, dia mencoba lagi. Kabut tetap ada, dan dia sama tidak dapat melihat posisi garis pantai. Tapi kali ini dia dapat menyelesaikannya sampai garis pantai. Dan dia berkata bahwa ketika kabut menghalangi pandangannya, dia menetapkan garis pantai di dalam hati dan pikirannya. Dan dia terus berfokus. Dia menjaga arah tujuannya dan menolak untuk menyerah. Bapak Ibu sekalian, Ibrani pasal 12 ayat 1 mengingatkan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi-saksi iman yang disebut di dalam pasal yang ke-11 sebagai orang-orang yang berbahagia yang telah berjuang dengan tekun mempertahankan arah tujuannya sekalipun menghadapi hidup yang penuh tantangan karena panggilannya. Apa kunci keberhasilan mereka? Mereka pribadi-pribadi yang memiliki arah tujuan dan setia memegangnya. Ibrani pasal 12 ayat 2 menunjukkan kepada kita bahwa arah tujuan mereka adalah Yesus Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah. Bapak Ibu sekalian, jika para pahlawan iman itu mampu menemukan iman untuk tetap percaya dan terus maju di tengah pergumulan mereka yang berat dan tidak mudah, maka kita pun seharusnya mampu menjalani apa yang menjadi pergumulan kita. Karena kita memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu Yesus yang sama, yang setia menjaga dan memelihara kita. Tanpa bermaksud mengecilkan apapun kabut yang sedang Anda hadapi saat ini. Anda mungkin mengalami penderitaan dan kesusahan yang tidak bisa saya bayangkan. Tapi mari kita belajar tetap menjaga arah tujuan kita. Arahkan terus pandangan kita pada Yesus Kristus. Dan ingat bahwa Dia pun akan setia mengarahkan pandangannya pada kita.
Seperti kata 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu sekalian, mari tetap arahkan pandangan kita pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang setia menunjukkan juga pandangannya untuk menjaga dan memelihara kita. Karena itu, mari menjadi kuat di dalam Tuhan dan jangan